Hujan turun sejak petang di kota Medan. Jalan Gajah Mada yang biasanya ramai oleh suara motor dan pedagang kopi, malam itu tampak sedikit berbeda. Lampu toko-toko memantul di aspal basah, dan udara membawa aroma tanah serta suara gemericik air dari got yang meluap. Di antara deretan ruko yang saling menempel, satu bangunan berdiri dengan lampu yang masih menyala terang, meski jam dinding sudah menunjukkan pukul 10:30. Itulah ruko milik Arman Wibowo, seorang lelaki berusia 42 tahun, pemilik toko elektronik kecil yang dikenal jujur dan murah senyum. Setiap hari, sejak subuh, Arman sudah membuka pintu rukonya sendiri, menata barang, menyalakan radio kecil di pojok ruangan, dan menyapa setiap orang yang lewat dengan suara lembutnya. "Selamat pagi bang, semoga lancar rezekinya hari ini." Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ia berjualan di tempat yang sama. Pintu ruko itu dibiarkan terbuka. Lampu di dalam masih menyala, kipas angin berputar pelan, dan di meja kasir tergeletak sebuah dompet, serta ponsel yang masih menyala, menunjukkan panggilan tak terjawab dari Sari Wulandari, istrinya. Sari menunggu di rumah, di kawasan Setia Budi. Ia sudah biasa Arman pulang malam, tapi selalu tepat waktu. Namun malam itu jam terus berjalan, dan tak ada kabar. Telepon tak diangkat, pesan tak dibalas. Perasaan dingin mulai menjalar di dada Sari. Ia mencoba menenangkan diri sambil menyalakan lampu teras, berharap mendengar suara langkah suaminya dari kejauhan. Tapi yang datang hanyalah suara hujan, menimpa genting dan pohon mangga di halaman rumah. Sari mengenal Arman sebagai lelaki sederhana, taat beribadah, dan tidak pernah membuat masalah. Mereka menikah 20 tahun lalu, setelah lama bekerja bersama di toko alat elektronik yang sama. Hidup mereka tidak mewah, tapi cukup. Hanya satu hal yang masih membekas di hati Sari, keguguran anak pertama mereka setahun lalu. Sejak itu, Arman semakin rajin bekerja, seolah ingin menebus rasa kehilangan itu dengan kerja keras. Malam makin larut. Sari memutuskan menelpon tetangga toko Arman. "Bang Darto, abang lihat suami saya nggak? Katanya tadi sore dia masih di ruko." Suara dari seberang menjawab pelan. "Tadi masih ada bu. Tapi pas saya tutup jam 10, lampu rukonya masih nyala. Saya kira dia lagi beresin barang." Kata-kata itu membuat jantung Sari berdegup. Ia segera mengenakan jaket dan berangkat ke Gajah Mada meski hujan masih deras. Di jalan, lampu kendaraan memantul di kaca helmnya. Setiap tikungan terasa lebih panjang dari biasanya. Saat tiba di depan ruko, pandangan Sari membeku. Pintu besi terbuka setengah, air hujan mengalir masuk ke lantai yang bersih. Tak ada suara, tak ada orang. Dengan tangan gemetar, ia melangkah masuk. Bau lembab bercampur dengan aroma solder dari meja servis. Di meja kasir, dompet Arman terbuka berisi KTP, uang tunai, dan foto kecil mereka berdua yang sudah mulai pudar. Di sampingnya, ponsel masih menyala dengan pesan belum terbaca. "Sayang, aku pulang agak malam. Ada urusan sebentar." Pesan terkirim pukul 9:13. Setelah itu, tak ada lagi aktivitas. Sari menahan air mata. Ia tahu, suaminya tak pernah pergi tanpa pamit. Ia berlari keluar memanggil tetangga yang masih berjaga di pos keamanan. Tak lama, beberapa orang datang, termasuk Bayu Saputra, teknisi CCTV yang kebetulan lewat dengan motornya. "Bu Sari, kenapa malam-malam begini?" "Bayu, Arman hilang. Rukonya terbuka begini. Tolong lihat CCTV-nya ya." Bayu segera memeriksa layar monitor di toko seberang yang terhubung ke kamera depan ruko Arman. Rekaman menunjukkan Arman keluar sekitar pukul 22.30 malam, memakai jaket hitam dan membawa tas kecil. Ia sempat menoleh ke arah jalan, lalu melangkah ke gang sempit di belakang ruko. Setelah itu, layar sunyi. Tak ada lagi bayangan Arman di kamera manapun. Seolah bumi menelannya begitu saja. Pagi berikutnya, kawasan Jalan Gajah Mada dipenuhi polisi. Garis kuning terbentang di depan ruko Arman. Warga berkerumun, saling berbisik dengan wajah cemas. Katanya ada bercak lumpur di belakang ruko, ujar seorang pedagang kopi. "Ah, mungkin dia cuma kabur bang, timpal yang lain." Namun Sari tahu, suaminya bukan tipe yang lari dari masalah. Ia duduk di trotoar basah, memeluk tas suaminya yang ditemukan di sudut ruangan, menangis tanpa suara. Kombes Surya Pratama, Kepala Satuan Kriminal Polsek Medan Barat, datang memeriksa lokasi. Wajahnya tenang tapi sorot matanya tajam.
Ia melihat bercak lumpur di lantai belakang, padahal area itu selalu bersih. Ini bukan lumpur biasa, gumamnya pelan. Ia memerintahkan tim forensik mengambil sampel. Dalam hati, Surya merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia mengenal nama Arman lelaki itu, pernah menolongnya bertahun lalu, ketika motornya mogok di depan toko yang sama. Malam turun lagi di Medan. Ruko Arman kini ditutup setengah. Hanya lampu depan yang masih menyala, seolah menunggu seseorang yang tak pernah kembali. Hujan masih mengguyur kota, membasuh jalan yang penuh rahasia. Dan di bawah langit kelabu itu, satu misteri mulai tumbuh tentang seorang lelaki jujur yang hilang tanpa jejak, dan sebuah rahasia besar yang akan mengguncang seluruh kota. 3 hari setelah hilangnya Arman Wibowo, suasana di kawasan Jalan Gajah Mada masih belum pulih. Ruko-ruko yang biasanya buka sampai larut kini menutup lebih cepat. Hujan masih sering turun setiap sore, menambah rasa dingin yang menggantung di udara. Orang-orang berbicara dengan suara pelan, seolah takut sesuatu yang gelap mendengar mereka. Di depan rukonya yang kini ditutup separuh, Sari Wulandari duduk setiap pagi, menatap papan nama Wibowo Elektronik yang mulai kusam terkena hujan. Matanya sembab, tapi ia tetap menunggu. Kadang ia berharap suaminya akan muncul dari gang belakang dengan senyum seperti biasa, membawa roti dan kopi hangat. Tapi setiap kali suara langkah mendekat, yang datang hanya petugas kepolisian dengan wajah serius. Kombes Surya Pratama memimpin penyelidikan dengan hati-hati. Ia tahu, kasus orang hilang di Medan seringkali berakhir di jalan buntu. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain. Ada pola yang tidak biasa. Ruko terbuka, barang pribadi tertinggal, tapi tak ada tanda perlawanan. Seolah Arman pergi dengan seseorang yang ia kenal. Coba periksa semua CCTV dari toko sekitar. Perintahnya kepada anggota. Sudah Pak, tapi begitu masuk gang belakang, sinyalnya gelap. Tidak ada kamera di sana. Now, Surya menghela napas panjang. Berarti kita cari yang tidak terlihat. Sementara itu, di rumah kontrakannya yang sederhana, Bayu Saputra, teknisi CCTV yang dulu sering membantu Arman, duduk gelisah di depan layar laptop. Ia memutar rekaman lama dari hari terakhir Arman terlihat. Hatinya berdebar setiap kali wajah pria itu muncul di layar. Ada sesuatu yang ganjil. Arman menoleh 2 kali sebelum melangkah ke gang, seperti seseorang yang merasa diikuti. Bayu menggigit bibirnya. Ia tahu sesuatu, tapi ketakutan menahannya. 2 malam sebelum Arman hilang, ia sempat dipanggil ke ruko itu. Katanya, "Bey, kamera belakang error lagi. Tolong betulkan ya, besok sore." Saat Bayu datang, 2 pria asing sedang duduk di ruang belakang, berbicara pelan tapi tegang. Satu berpakaian rapi, satu lagi berjaket kulit hitam. Ia mendengar kata utang, waktu hampir habis, dan jangan sampai bocor. Bayu tidak berani bertanya. Ia hanya memperbaiki kabel dan pergi. Sejak malam itu, ia tidak tenang. Pagi hari keempat, seorang warga melapor ke pos polisi. Ia melihat sesuatu mencurigakan di sungai kecil di belakang deretan ruko. Bau tak sedap muncul dari tumpukan kayu dan sampah yang terbawa arus. Tim gabungan segera turun ke lokasi. Kombes Surya ikut langsung, mengenakan jas hujan biru tua. Langit mendung, air sungai kecoklatan, dan tanah di tepinya lembek. Pelan-pelan, ujar Surya pada anggota forensik. Dari tumpukan kayu bekas, mereka menemukan kantong plastik hitam besar, terikat rapat. Saat diangkat, air bercampur lumpur menetes perlahan. Semua orang menahan napas. Ketika kantong itu dibuka, isi di dalamnya membuat suasana seketika hening. Sepasang pakaian pria jaket hitam dan celana panjang sama persis dengan yang dikenakan Arman dalam rekaman CCTV malam terakhirnya. Sari yang ikut di lokasi langsung lemas. Bayu memegang bahunya, menahan tangis. Namun yang membuat semuanya makin aneh tidak ada tubuh. Hanya pakaian dan beberapa bercak darah kering di kain. Barang bukti segera dibawa ke laboratorium. Surya berdiri lama di tepi sungai, menatap aliran air yang keruh. Dalam benaknya, muncul kenangan samar. 5 tahun lalu, ia pernah menangani kasus serupa. Seorang akuntan jujur ditemukan tewas setelah menolak menandatangani laporan palsu. Kasus itu ditutup tanpa hasil. Ia khawatir sejarah akan berulang. Sore itu, Bayu akhirnya memberanikan diri datang ke kantor polisi. Ia duduk di depan Surya dengan wajah pucat. "Pak, saya tahu siapa yang datang ke ruko malam sebelum Pak Arman hilang." "Siapa?" tanya Surya cepat.
Saya tidak tahu namanya, tapi saya pernah lihat dia di toko yang sama. Waktu saya pasang CCTV pertama kali. Orangnya tinggi, pakai cincin perak di tangan kanan. Surya menatap tajam. Ada yang lain yang Anda dengar? Bayu mengangguk pelan. Mereka bicara soal utang besar. Dan salah satu bilang, kalau malam Jumat ini tidak beres, semuanya selesai. Surya menulis cepat di buku catatannya. Malam Jumat. Ya, malam Arman menghilang adalah malam Jumat. Ia menatap Bayu. Kenapa baru sekarang kau cerita? Bayu menunduk. Saya takut, Pak. Tapi setiap malam saya dengar suara hujan dan bayangan wajah Pak Arman di pikiran saya. Dia orang baik, Pak. Dia pernah bantu saya bayar biaya rumah sakit bapak saya dulu. Saya nggak bisa diam. Wen, kata-kata itu membuat ruangan hening. Surya menghela napas, lalu menepuk bahu Bayu. Kalau kau benar, berarti kita mulai dari gang belakang itu lagi. Malam berikutnya, tim forensik kembali ke lokasi. Mereka menelusuri tepian sungai lebih jauh, dengan lampu sorot dan anjing pelacak. Bau lumpur dan besi tua memenuhi udara. Seekor anjing berhenti di satu titik baru tak jauh dari tempat kantong hitam ditemukan. Di sana, di antara tumpukan kayu lapuk, terlihat koper hitam besar tertimbun separuh oleh lumpur. Koper itu diangkat perlahan, basah, dingin, dan berat. Surya membuka kunci dengan pisau lipat. Begitu tutupnya terbuka, semua orang menahan napas. Di dalamnya bukan uang, bukan barang dagangan melainkan pakaian Arman, jaket hitam, celana panjang, dan jam tangan rusak yang dikenakannya di rekaman terakhir. Sari menjerit pelan di kejauhan. Namun sekali lagi, tidak ada tubuh. Surya menatap isi koper itu lama. Dia meninggalkan tanda. Bisiknya pelan. Bayu yang berdiri di belakang bertanya lirih. Tanda apa, Pak? Surya menatap air sungai yang mengalir pelan. Setiap benda yang kita temukan akan membawa kita ke kebenaran berikutnya. Tapi siap-siap, kebenaran selalu punya harga. Hujan turun lagi malam itu, deras dan dingin. Di balik garis polisi, Sari menatap koper yang dibawa petugas dengan mata kosong. Ia tak tahu bahwa koper itu hanyalah awal-awal dari serangkaian misteri yang akan menyingkap rahasia besar di balik hilangnya suami yang ia cintai. Pagi di Medan itu terasa berat. Hujan baru saja reda, tapi udara masih dingin dan basah. Di depan Polsek Medan Barat, mobil-mobil patroli parkir berderet. Di dalam kantor, Kombes Surya Pratama duduk di balik meja besar yang penuh berkas. Di hadapannya terbentang foto-foto dari lokasi penemuan koper pertama, jaket hitam yang penuh lumpur, jam tangan rusak, dan bercak darah di papan kayu. Semua menunjukkan satu hal, Arman Wibowo tidak pergi dengan sukarela. Bagaimana hasil uji darahnya? Tanya Surya pada penyidik muda yang baru masuk. Positif, Pak. Itu darah Arman. Ruangan menjadi senyap. Surya menatap lama ke arah jendela. Di luar, awan kelabu menggantung, seolah ikut menyimpan rahasia kota ini. Sari Wulandari datang beberapa jam kemudian, ditemani Bayu. Wajahnya masih pucat, tapi matanya menatap tajam ke arah Surya. Pak, tolong temukan suami saya. Saya nggak butuh uang, saya cuma mau tahu dia di mana. Surya mengangguk pelan. Kami akan temukan, Bu Sari. Tapi mulai hari ini, saya minta ibu tidak datang ke lokasi lagi. Terlalu berbahaya. Sari menunduk. Saya hanya ingin bisa mengucap selamat tinggal, kalau dia memang suaranya tertahan. Bayu memegang tangannya, memberi kekuatan tanpa kata. Sore itu, tim forensik kembali memeriksa rekaman CCTV dari toko-toko di sekitar ruko. Salah satu kamera di ujung jalan menampilkan sesuatu yang tak terduga. 2 hari sebelum Arman hilang, seorang wanita muda terlihat masuk ke ruko membawa map coklat. Ia berbicara dengan Arman selama hampir 1 jam. Wanita itu keluar dengan wajah tegang dan menoleh ke kiri kanan sebelum pergi. Surya memperbesar gambar wajahnya rambut panjang, mengenakan jaket krem, dan kalung kecil berbentuk bintang di lehernya. Di bawah rekaman, waktu menunjukkan pukul 4 sore. Siapa dia? Gumam Surya. Bayu yang berdiri di belakang langsung bereaksi. Pak, saya kenal. Itu Mira Rahmadani. Dia pernah kerja sama Pak Arman buka toko online 2 tahun lalu. Tapi kabarnya mereka sempat berselisih soal uang. Nama itu langsung menjadi titik baru dalam penyelidikan. Surya memerintahkan tim menelusuri alamat Mira di daerah Tembung. Tapi ketika tim sampai di sana, rumah kontrakannya sudah kosong. Pintu terbuka, lantai berdebu,
dan di pojok kamar masih ada bekas koper besar yang ditinggalkan tergesa. Tetangga bilang, dia pergi 2 hari lalu, malam-malam, bawa koper besar warna abu-abu. Katanya mau ke terminal amplas. Informasi itu menyalakan alarm di kepala Surya. Koper abu-abu, gumamnya. Malam itu, ia mengerahkan tim patroli menyisir kawasan terminal amplas dan penginapan murah di sekitarnya. Di sebuah penginapan tua bernama Cahaya Baruin, udara lembab bercampur bau rokok murah. Lampu lorong berkedip, suara hujan menetes dari atap seng. Petugas resepsionis yang sudah tua mengerutkan dahi saat beberapa polisi masuk membawa surat izin penggeledahan. "Maaf Pak, ada yang aneh?" tanya si penjaga. "Seminggu lalu ada tamu wanita dengan koper abu-abu. Masih ingat?" Pria tua itu berpikir sejenak. "Iya, dia datang sama pria berjaket kulit hitam. Mereka nginap di kamar nomor 7. Tapi 2 hari lalu, mereka pergi pagi-pagi. Nggak sempat bayar penuh." Kombes Surya memberi isyarat. "Periksa kamar 7. Pintu kamar itu didobrak. Bau lembab dan karat langsung menyeruak. Lampu redup bergoyang di langit-langit. Di dalam kamar, terlihat ranjang berantakan, bercak darah di spray, dan sebuah koper abu-abu tergeletak di lantai, terbuka setengah." Surya melangkah perlahan. Di dalam koper, ada tumpukan kertas basah, kap perusahaan, dan dokumen bertanda tangan Arman Wibowo. Di lembar paling atas tertulis, "Perjanjian kerjasama investasi fiktif, senilai 1 miliar rupiah. Namun di bawah tanda tangan Arman, tertera nama Mira Rahmadani. Bayu memandangi dokumen itu dengan mata membesar. "Pak, berarti Mira terlibat?" Surya tak langsung menjawab. Ia meneliti setiap kertas, lalu menemukan sesuatu di bawah tumpukan foto lama. Arman, Mira, dan seorang pria berjas hitam tersenyum di depan papan bertuliskan Mitra Sejati Elektronik. Di belakang foto itu tertulis tangan Arman. "Jangan percaya siapapun." Sari yang menunggu di luar kamar nyaris pingsan saat mendengar kabar itu. Polisi menenangkan, tapi hati seorang istri tahu, kebenaran semakin gelap. Hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen-dokumen dalam koper itu adalah bukti kerjasama fiktif. Semua ditandatangani atas nama Arman, tapi tanda tangannya dipalsukan. Uang dalam jumlah besar mengalir ke beberapa rekening anonim. Salah satunya atas nama Aditya Surya, pengusaha besar yang sering tampil di televisi lokal sebagai dermawan. Surya menatap layar laptop berisi laporan transaksi, napasnya berat. Ini bukan sekadar orang hilang, ini jaringan. Bayu menelan ludah. "Lalu, Mira di mana sekarang Pak?" "Dia tidak sendirian," jawab Surya. "Ada orang yang lebih besar di baliknya." Malam itu, Surya berdiri di depan penginapan. Hujan kembali turun, membasahi jalan dan atap seng. Di tangannya masih tergenggam foto lama Arman dan Mira. Ia menatap ke arah langit gelap, lalu berbisik pelan, "Arman, apa sebenarnya yang kau temukan sebelum hilang?" Di balik tirai kamar yang retak, lampu kecil masih menyala. Dan di meja sebelah koper abu-abu itu, ada secarik kertas dengan tulisan tangan tergesa. "Jangan cari kami. Kebenaran ini terlalu berbahaya." Suara hujan menelan keheningan. Sementara di luar, sirene polisi mulai menjauh. Tak ada yang tahu bahwa malam itu, roda misteri baru saja berputar, dan nama Mira Rahmadani akan menjadi kunci yang membuka bab paling gelap dari kasus ini. Malam di Medan tak pernah benar-benar sunyi. Dari kejauhan, suara azan Isya bergema, berpadu dengan desis hujan yang turun rintik-rintik di atap kantor polisi. Di ruang penyidik Polsek Medan Barat, Kombes Surya Pratama berdiri di depan papan besar penuh foto, peta, dan garis benang merah yang menghubungkan satu nama ke nama lain. Arman Wibowo, Mira Rahmadani, dan kini, Aditya Surya. Nama itu muncul di setiap berkas, setiap transaksi, setiap aliran uang yang ditelusuri dari rekening fiktif. Uang masuk ke perusahaan Arman, keluar ke rekening atas nama Aditya Surya, ujar penyidik muda yang memeriksa laporan digital. Nominalnya, lebih dari 2 miliar rupiah dalam 6 bulan terakhir, Pak. Surya menghela napas panjang. Ia mengenal nama Aditya. Pengusaha muda sukses, pemilik jaringan toko elektronik besar, sering muncul di TV lokal berbicara tentang bisnis jujur dan kemajuan ekonomi Medan. Ia bahkan pernah menjadi donatur acara sosial di masjid tempat Surya biasa salat Jumat. Ironi yang pahit. Sementara itu, Sari Wulandari masih berjuang melawan kesedihan. Setiap pagi ia datang ke makam orang tuanya, berdoa agar diberi kekuatan.
Di tangan kirinya selalu tergenggam kalung kecil bertuliskan nama Arman. Kadang ia menatap langit dan berbisik, "Kalau benar dia sudah pergi, Tuhan, tolong bawa aku tahu alasannya." Namun di hatinya masih tersisa secercah harapan bahwa suaminya hidup, mungkin disembunyikan, mungkin masih berjuang di suatu tempat. Di sisi lain kota, di sebuah kantor megah di kawasan Gatot Subroto, Aditya Surya menatap layar komputernya dengan wajah tegang. Berita tentang koper kedua sudah memenuhi halaman depan koran pagi. Foto-foto polisi yang mengangkat koper dari penginapan menjadi viral. Dan nama Arman Wibowo mulai dikaitkan dengan dugaan investasi bodong. Aditya meremas pensil di tangannya. "Tidak, ini tidak boleh sampai ke aku," gumamnya. Asisten pribadinya, Riko, melangkah pelan. "Pak, media mulai menanyakan hubungan Bapak dengan almarhum Arman." Aditya menatap tajam. "Jangan sebut dia almarhum. Belum ada bukti dia mati. Tapi koper itu, Pak." "Cukup," suara Aditya meninggi. Ia berdiri, menatap jendela besar yang memperlihatkan hujan di luar. Kalau mereka gali terlalu dalam, semuanya akan runtuh. Beberapa jam kemudian, Surya menerima laporan baru dari tim digital forensik. Dari flash disk yang ditemukan di koper kedua, ada file rekaman keuangan dengan tanda tangan digital palsu, tapi cap perusahaan asli milik Aditya Surya. "Pak, kami temukan juga kode unik di file itu," kata petugas. "Kode apa?" "Huruf AS di pojok bawah setiap dokumen." Surya menatap layar lama. Aditya Surya. Malam itu, ia menghubungi Bayu Saputra. Mereka bertemu di warung kopi kecil dekat Sungai Deli. Hujan masih turun, tapi lebih lembut, menimbulkan suara gemericik di atap seng. Bayu tampak gugup, tangannya gemetar saat memegang gelas. "Bay, kau yakin tidak ada hal lain yang Arman ceritakan sebelum dia hilang?" Bayu menunduk, lalu mengangguk pelan. "Pernah, Pak. 2 minggu sebelum dia hilang, dia bilang ke saya kalau dia merasa ditipu. Katanya ada orang pakai namanya untuk buka rekening perusahaan. Tapi dia mau selesaikan baik-baik karena masih percaya sama rekan bisnisnya." Siapa rekan bisnis itu?" Bayu menatap kosong. "Seorang yang dipanggil Pak Ditya." Nama itu membuat Surya terpaku. Ia mematikan rokoknya dan menatap keluar jendela warung. Di luar, kilat menyambar langit. "Jadi benar," gumamnya. "Aditya bukan hanya rekan bisnis, dia pusat dari semuanya." Keesokan paginya, tim penyidik mendatangi kantor Aditya. Tapi gedung itu sudah kosong. Semua karyawan menghilang sejak subuh. Komputer dimatikan. Dan di ruang kerja utama hanya ada secangkir kopi yang masih hangat. Di atas meja, secarik kertas bertuliskan tangan, "Kami hanya menjalankan perintah." Surya menatap kertas itu lama. Perintah dari siapa? Ia tahu, kasus ini bukan lagi sekadar urusan pribadi. Di balik koper, ada tangan-tangan kuat yang bermain dengan uang, kuasa, dan nyawa. Sementara itu, di rumah kontrakan tua di Tembung, seorang anak kecil bermain di halaman belakang dan menemukan benda aneh di antara tumpukan sampah basah, sebuah koper kecil berwarna hitam, terikat tali plastik. Anak itu memanggil ibunya, dan tak lama kemudian, polisi kembali berdatangan. Surya datang dengan wajah tegang. Ketika koper dibuka di bawah tenda plastik biru, semua yang hadir terdiam. Di dalamnya terdapat tumpukan foto, amplop berisi dokumen, dan catatan tangan Arman Wibowo yang ditulis di kertas lusuh. "Aku tidak ingin uang mereka. Aku hanya ingin mereka berhenti membohongi rakyat kecil." Bayu menatap tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Dia tahu, Pak. Dari awal dia tahu ini salah. Surya mengangguk pelan. Dan dia mencoba memperbaikinya sendirian. Di antara tumpukan foto itu, ada satu gambar yang membuat Surya terpaku. Foto Arman sedang duduk di ruang rapat bersama Aditya Surya dan seorang pria lain berwajah tenang namun dingin. Di balik foto itu tertulis singkat, mereka menyebutnya Farhan Mahesa. Nama baru, nama yang akan membuka babak berikutnya dari permainan gelap ini. Surya menatap foto itu lama. Dalam hatinya, ia tahu koper berikutnya sudah menunggu untuk ditemukan. Dan setiap koper yang terbuka, selalu ada harga yang harus dibayar. Langit Medan sore itu tampak berat, seakan menyimpan sesuatu yang belum selesai. Awan hitam bergulung di atas gedung-gedung tua di Jalan Gatot Subroto, tempat kantor Aditya Surya yang kini sepi. Dari balik kaca jendela yang retak, Kombes Surya Pratama menatap ruang kerja yang berantakan, map-map terbuka,
cangkir kopi dingin, dan kertas bertuliskan, "Kami hanya menjalankan perintah." Ia tahu, itu bukan pesan biasa. Itu adalah bentuk peringatan. Siapapun yang menulisnya, tahu lebih banyak dari yang terlihat. Sore itu, laporan dari tim digital datang. Data dari koper ketiga yang ditemukan di rumah kontrakan Tembung menunjukkan pola transaksi mencurigakan. Uang miliaran rupiah berpindah dari rekening perusahaan Aditya ke sejumlah rekening lain yang terdaftar atas nama proyek properti di Brastagi, Deli Serdang, dan Batam. Namun tak satu pun proyek itu benar-benar ada. Di lembar akhir laporan, tercantum nama Farhan Mahesa, Direktur Utama perusahaan Mahesa Property Group. Surya membaca nama itu berulang kali. Ia pernah mendengarnya seorang pengusaha properti besar yang sering menjadi tamu kehormatan dalam acara pemerintah daerah. Sosok yang selalu tampil dengan senyum tenang, jas rapi, dan tutur halus. Tak ada yang pernah mencurigainya. Farhan Mahesa, gumam Surya pelan. Kalau benar dia yang dibalik ini, berarti kita menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar. Di sebuah vila megah di daerah Brastagi, udara pegunungan terasa dingin. Kabut tipis melingkupi halaman. Sementara dari jendela tampak cahaya perapian berkelap-kelip. Di dalam ruang tamu berlapis marmer, Farhan Mahesa duduk santai di kursi kulit, menatap layar televisi yang menayangkan berita tentang penemuan koper ketiga. Ia tersenyum tipis. Mereka mulai menemukan potongan kecilnya, katanya pelan. Seorang pria berdiri di belakangnya mantan asisten Aditya. "Pak, apa kita harus pindahkan dokumen di Batam?" "Belum saatnya," jawab Farhan. "Biarkan mereka sibuk dengan koper yang sudah ada. Koper berikutnya tidak akan pernah mereka temukan." Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang dingin seperti orang yang terbiasa memegang nyawa orang lain tanpa ragu. Sementara itu, di ruang kerja Polsek Medan Barat, Kombes Surya menggelar rapat kecil bersama timnya. "Farhan Mahesa bukan nama kecil," ujar Surya dengan suara berat. "Kita tidak bisa sembarangan. Semua langkah harus diam-diam." Seorang anggota bertanya, "Pak, apakah kita butuh izin Polda untuk bergerak?" "Tidak. Semakin banyak orang tahu, semakin berbahaya. Kita lakukan pengintaian dulu." Bayu Saputra yang duduk di pojok ruangan tampak tegang. Ia bukan polisi, tapi kini sudah menjadi bagian dari penyelidikan. "Pak, saya pernah lihat orang itu," katanya lirih. "Siapa?" "Farhan. Saya lihat dia datang ke ruko Pak Arman 2 hari sebelum Pak Arman hilang. Dia pakai mobil hitam besar. Saya pikir waktu itu cuma pelanggan besar." Semua menatap Bayu. Ruangan hening sesaat. "Kenapa baru sekarang kau cerita?" tanya Surya pelan. "Saya baru sadar orangnya sama setelah lihat berita koper ketiga." "Saya takut, Pak, tapi saya nggak mau diam lagi." Surya menepuk bahunya. "Kau sudah melakukan hal yang benar." Malam itu, tim kecil berangkat diam-diam ke Brastagi. Jalan berkelok diselimuti kabut tebal. Lampu mobil menembus udara dingin seperti pisau. Surya duduk di kursi depan, memegang foto Farhan dan Aditya. Kalau Arman benar menemukan bukti yang melibatkan mereka, dia dibunuh untuk menutup mulut, ujarnya pelan. Bayu di belakang menunduk. "Jadi, semua koper itu sebenarnya pesan terakhir dari Pak Arman?" Surya mengangguk. "Ya, setiap koper membawa kebenaran yang mereka coba kubur." "Ayah." Setelah menempuh 2 jam perjalanan, mereka tiba di kaki bukit. Di kejauhan, villa milik Farhan terlihat berdiri megah, dikelilingi pagar tinggi dan lampu taman yang remang. Tim bersembunyi di balik pepohonan, memantau dari kejauhan. Dari jendela ruang makan, terlihat Farhan duduk bersama 2 orang lain. Salah satunya adalah Mira Rahmadani. Bayu menahan napas. "Itu dia, Pak, Mira." Surya memegang bahunya. "Tenang, kita rekam dulu." Dari alat perekam jarak jauh, suara mereka terdengar samar. "Saya sudah buang koper itu, Pak," suara Mira pelan. "Bagus," jawab Farhan tenang. "Tidak ada lagi yang bisa mengaitkan ke kita. Tapi kalau Aditya bicara..." "Tenang," sela Farhan. "Aditya sudah dalam pengawasan." Surya menatap monitor kecil di tangannya. Rahangnya mengeras. Bukti ini cukup untuk membuktikan keterlibatan Farhan dan Mira. Tapi ia tahu, langkah berikutnya tidak akan mudah. Orang seperti Farhan memiliki kekuatan untuk membalikan keadaan hanya dengan 1 panggilan telepon. Keesokan harinya, berita besar mengguncang Medan. Aditya Surya ditemukan tewas di apartemennya, dinyatakan bunuh diri. Di meja kerja, ditemukan catatan singkat, "Saya menyesal.
Semua salah saya. Namun Surya tahu, catatan itu palsu. Tulisan tangan di kertas berbeda dari tanda tangan asli Aditya. Sari Wulandari menangis membaca berita itu. Ia memeluk kalung suaminya dan berdoa panjang. Bayu menatap foto Arman di meja kerjanya. Mereka membungkam semua orang yang tahu, katanya pelan. Surya menatap jendela. Ya, tapi sebelum Arman mati, dia sudah memastikan satu hal. Apa itu, Pok? Bahwa kebenaran tidak akan bisa dimatikan dengan uang. Malam pun turun lagi di Medan. Di ruang kerjanya yang sepi, Surya memandangi papan bukti di dinding. Di tengahnya, tertulis dengan tinta merah, Farhan Mahesa Ikselas Kunch. Di luar, petir menyambar langit. Dan entah di mana, seseorang sedang menunggu dengan koper lain yang belum ditemukan. Hujan kembali turun di kota Medan malam itu. Air mengalir dari genting kantor Polsek Medan Barat, menetes ke halaman yang kosong. Di ruang rapat kecil di lantai 2, Kombes Surya Pratama berdiri di depan peta besar yang penuh dengan titik-titik merah dan catatan kecil bertuliskan Brastagi, Tembung, Terminal Amplas, Batam. Ia menatap 5 orang di depannya, tim kecil yang paling ia percaya. Mereka adalah anggota dari unit investigasi khusus yang dibentuk diam-diam. Tidak tercatat dalam laporan resmi, tidak ada media yang tahu, tidak ada izin tertulis. Mereka menamakan diri mereka Bayangan Medan. Mulai malam ini, ujar Surya pelan namun tegas, kita tidak lagi bekerja untuk laporan. Kita bekerja untuk kebenaran. Apapun yang kita temukan, hanya berhenti di sini. Tidak satu pun keluar ke publik sebelum kita siap. Bayu Saputra, yang kini resmi menjadi saksi kunci, duduk di ujung meja. Wajahnya cemas, tapi matanya penuh tekad. Ia tahu, sekali masuk ke dalam lingkaran ini, tidak akan ada jalan kembali. Pak, tanya seorang anggota. Apa target utama kita? Surya menunjuk foto Farhan Mahesa di papan. Dia, penghubung antara dunia gelap uang dan kekuasaan. Kita tahu dia memimpin jaringan yang memutar dana lewat proyek properti fiktif. Tapi kita belum punya bukti langsung. Kita akan menjebaknya dengan caranya sendiri. Ia menjelaskan rencana. Mereka akan menciptakan perusahaan palsu bernama PT Nusantara Mandiri, lengkap dengan dokumen legal, logo, rekening, dan alamat kantor sewaan. Perusahaan itu akan mengirimkan proposal kerja sama investasi dengan janji keuntungan besar seperti modus yang biasa dipakai Farhan. Kalau dia tergoda, kata Surya, berarti dia masih aktif dalam permainan. Dan saat dia menghubungi kita, itu momen kita menangkapnya. Bayu menatap Surya dengan khawatir. Pak, orang seperti dia nggak akan mudah dijebak. Surya mengangguk. Aku tahu, karena dia nggak main sendiri. Tapi setiap sistem punya celah, dan keserakahan selalu jadi celah terbesar. 2 hari kemudian, proposal palsu dikirim lewat orang dalam yang pernah bekerja untuk jaringan Farhan. Semua dibuat rapi dan profesional, seolah-olah PT Nusantara Mandiri benar-benar ada. 1 hari, 2 hari, tak ada kabar. Hingga malam ketiga, sebuah email masuk ke akun perusahaan palsu itu. Kami tertarik dengan konsep kerja sama Anda. Kirimkan draft final ke asisten Farhan Mahesa. Surya menatap layar komputer lama itu lalu tersenyum tipis. Kita dapat umpan. Sementara itu, di sisi lain kota, Farhan Mahesa duduk di ruang kerjanya yang sepi. Dindingnya penuh lukisan mahal dan foto bersama pejabat daerah. Ia membaca proposal dari PT Nusantara Mandiri dengan mata tajam. Menarik, ujarnya. Konsepnya mirip dengan proyek yang dulu kita pakai. Mira Rahmadani, yang duduk di seberang menunduk. Wajahnya tampak lelah, tapi masih menyimpan kecantikan yang dingin. Pak, bukankah ini terlalu berisiko? Setelah kasus koper, polisi pasti mengintai. Aitwal, Farhan menatapnya, tersenyum tipis. Justru karena itu mereka tidak akan curiga. Dunia bisnis selalu butuh aliran uang baru. Dan aku tahu siapa yang mengendalikannya kali ini. Namun dalam sorot mata Mira, ada keraguan. Ia sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Di dalam dirinya, masih ada rasa bersalah yang tumbuh. Terutama setiap kali ia mengingat wajah Arman Wibowo malam sebelum lelaki itu hilang. Ia menunduk. Suaranya bergetar. Pak, kalau semua ini terbongkar, Farhan memotong dengan dingin. Kalau terbongkar, aku sudah siapkan penggantinya. Dunia ini bukan tentang siapa yang benar, tapi siapa yang bertahan. Malam keempat,
Surya dan timnya bersiap di sebuah apartemen sewaan yang dijadikan markas operasi. Di meja, ada laptop, peta digital, dan alat perekam kecil yang menyala. Kita tunggu sinyal. Begitu asisten Farhan mengirim lokasi pertemuan, kita bergerak, kata Surya. Pukul 8 malam, pesan masuk. Bapak Farhan ingin bertemu dengan Direktur PT Nusantara Mandiri di Cahaya Hills Villa, Brastagi. Besok malam pukul 9. Semua mata menatap Surya. Cahaya Hills, Bayu bergumam. Itu tempat yang sama di mana Mira terakhir terlihat. Surya mengangguk. Ya, dan kali ini kita tidak akan datang sebagai tamu. Keesokan malamnya, kabut turun di kaki bukit Brastagi. Suhu dingin menusuk kulit. Di kejauhan, villa besar itu tampak terang, dikelilingi pagar tinggi. Dari luar, hanya suara jangkrik dan rintik hujan yang terdengar. Surya dan timnya bersembunyi di balik pepohonan. Mikrofon kecil terpasang di saku jaket mereka. Dari jendela, terlihat Farhan Mahesa sedang duduk di meja bundar, berbicara dengan dua orang pria bersetelan gelap. Di sampingnya Mira Rahmadani. Surya memberi isyarat kepada petugas perekam. Pastikan semua terekam jelas. Dari alat penyadap, percakapan terdengar lirih tapi jelas. Farhan, uang tahap pertama sudah siap. Pastikan proyek fiktif ini terlihat nyata di atas kertas. Pria lain, bagaimana dengan koper-koper itu, Pak? Polisi sudah temukan 3. Farhan tertawa pelan. Koper hanya simbol. Mereka pikir itu akhir. Padahal baru permulaan. Surya menatap monitor dengan rahang menegang. Bukti ini cukup untuk menyeret Farhan ke pengadilan. Namun tiba-tiba suara lain muncul dari speaker, suara langkah cepat, dan pintu terbuka keras. Suara berat. Farhan, rapat selesai. Polisi sudah mengendus ke Brastagi. Siapkan rencana cadangan. Surya membeku. Suara itu ia kenal. Ia pernah mendengarnya dalam rapat koordinasi tingkat provinsi. Bagas Raharjo, bisiknya, pejabat tinggi pemerintah pusat. Bayu menatap Surya, wajahnya pucat. Pak, berarti ini lebih besar dari yang kita kira. Surya menatap langit gelap di luar jendela. Lebih besar dari Medan. Ini sudah menyentuh Jakarta. Hujan deras turun lagi malam itu, menelan suara-suara dari villa megah. Tapi di dalam hati Surya, satu hal menjadi jelas, operasi ini baru saja berubah. Mereka tak lagi berburu pengusaha korup, melainkan jaringan yang melibatkan pejabat tinggi negara. Dan di tengah badai itu, ia tahu satu hal pasti. Arman Wibowo telah meninggalkan jejak yang bisa mengguncang seluruh negeri. Langit Medan dini hari itu kelabu. Sisa hujan semalam masih menetes dari atap, dan udara terasa berat. Di kantor Polsek Medan Barat, lampu masih menyala meski jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Kombes Surya Pratama berdiri di depan papan besar, yang kini penuh foto baru. Di tengahnya, potret wajah Bagas Raharjo, seorang pejabat pusat yang selama ini dikenal bersih dan dermawan. Di bawah foto itu tertulis dengan tinta merah, "Dalang." Surya mengusap wajahnya yang lelah. Ia tahu, menuduh pejabat pusat tanpa bukti kuat sama saja dengan menandatangani surat kematian. Tapi rekaman suara dari Villa Brastagi tak bisa dibantah. Suara berat itu, perintah tegasnya pada Farhan, dan satu kalimat yang menggema di telinganya. Siapkan rencana cadangan. Abru, rencana cadangan apa? Surya belum tahu. Tapi satu hal pasti, jika Farhan hanyalah perantara, maka Bagas adalah arsiteknya. Pagi harinya, Surya memanggil tim bayangan Medan untuk rapat tertutup. Bayu Saputra hadir, membawa hasil analisis baru dari rekaman digital koper ketiga. Pak, ujar Bayu pelan, kami menemukan sesuatu di data cadangan flash disk. Ada file terenkripsi yang hanya bisa dibuka dengan tanggal tertentu. 17 Mei 2018. Tanggal itu kenapa penting? Bayu membuka catatannya. Itu tanggal saat Arman pertama kali menandatangani kerja sama fiktif dengan Aditya. Buka sekarang. Eri. Setelah beberapa menit pemrosesan, file itu terbuka berisi rekaman CCTV di sebuah ruang rapat mewah di Hotel Jakarta. Di dalamnya, terlihat Farhan Mahesa, Aditya Surya, dan seorang pria berjas abu-abu, dengan wajah separuh tertutup bayangan. Namun ketika pencahayaan ditingkatkan, wajah itu tampak jelas Bagas Raharjo. Bagas, semua dana proyek dari Sumatera harus lewat jalur perusahaan Arman Wibowo. Nama dia bersih. Tidak ada yang curiga. Endo, Aditya. Tapi kalau dia tahu, Pak,
Bagas. Kalau tahu, buat dia tidak bisa bicara. Ruangan menjadi senyap. Bayu menatap layar dengan mata membesar. Pak, ini bukti langsung. Surya mengangguk. Suaranya bergetar. Ya, tapi ini juga tiket menuju neraka. Malamnya, Surya menerima panggilan tak dikenal. Suara di seberang terdengar serak dan tergesa. Pak Surya, hati-hati. Mereka sudah tahu Anda punya rekamannya. Jangan percayai siapapun, bahkan rekan sendiri. Siapa ini? Tanya Surya. Teman lama Arman. Jawab suara itu, lalu sambungan terputus. Beberapa menit kemudian, mobil tak dikenal berhenti di depan kantor. Dua orang berpakaian sipil berdiri di luar, berpura-pura merokok, tapi tangan mereka terus memegang saku jaket seolah menyembunyikan sesuatu. Surya mematikan lampu ruangannya dan menarik napas panjang. Ia tahu, waktunya di Medan sudah hampir habis. 2 hari kemudian, ia memutuskan membawa semua barang bukti ke Jakarta. Tidak melalui jalur resmi, tapi dengan mobil pribadi, lewat jalur darat. Bayu memaksa ikut, tapi Surya menolak. Kau tinggal di sini. Kalau sesuatu terjadi padaku, kau yang teruskan. Perjalanan panjang dimulai. Dari Medan ke Pekanbaru, lalu ke Jambi, kemudian terus menuju Jakarta. Jalanan gelap, sepi, hanya ditemani rintik hujan dan radio tua yang memutar lagu lawas Rhoma Irama. Di tiap perhentian, Surya selalu melihat wajah-wajah asing orang yang tampak seperti mengikuti dari kejauhan. Tapi ia terus melaju, menggenggam koper kecil berisi salinan data Arman. Saat memasuki wilayah Lampung, ponselnya berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal muncul. Berhenti sekarang juga, atau Anda akan berakhir seperti Aditya. Surya hanya tersenyum pahit. Terlambat, gumamnya. Ia menutup ponsel dan menatap langit malam. Dalam hatinya, suara Arman terasa begitu dekat. Jangan biarkan mereka menghapus aku. Sementara itu, di Jakarta, Bagas Raharjo sedang duduk di ruang kerjanya yang mewah di gedung kementerian. Ia memandang keluar jendela, ke arah gedung-gedung tinggi yang berdiri di bawah cahaya senja. Di meja kerjanya tergeletak surat rahasia dari M. Mira Rahmadani. Pak, polisi membawa bukti ke Jakarta. Mereka tahu tentang hotel dan rekaman. Bagas menarik napas panjang. Mira, kau terlalu banyak bicara. Ia menekan tombol interkom. Panggil Farhan Mahesa ke kantor. Sekarang. Oh, suara di interkom menjawab pelan. Maaf Pak, Pak Farhan belum bisa dihubungi. Alis Bagas menegang. Apa maksudmu belum bisa dihubungi? Dia hilang sejak semalam. Bagas berdiri perlahan, wajahnya gelap. Kalau dia hilang, berarti semuanya mulai bocor. Malam itu di jalan tol menuju Jakarta, mobil Kombes Surya tiba-tiba dipotong oleh kendaraan hitam tanpa plat. 2 orang turun, menodongkan pistol. Serahkan koper itu, Pak Surya. Anda masih bisa hidup. Surya menggenggam setir erat. Kalian pikir kebenaran bisa dibungkam dengan ancaman? Salah satu pria menembak ban mobil. Kaca pecah. Surya menunduk, lalu membalas dengan pistol dinasnya. Suara tembakan bergema di jalan tol kosong. Salah satu penyerang jatuh, sementara yang lain melarikan diri. Surya berdarah di bahu, tapi koper itu masih di tangannya. Ia memacu mobilnya lagi, dengan darah menetes di setir. Hanya sedikit lagi Arman, sedikit lagi, katanya lemah. Pukul 5 pagi, mobil Surya berhenti di depan gedung KPK Jakarta. Ia turun dengan langkah goyah, membawa koper kecil itu sendiri. Petugas keamanan berlari menghampiri, menahan tubuhnya yang hampir jatuh. Saya bawa bukti terakhir Arman Wibowo, katanya dengan suara serak. Pastikan tidak ada yang menghapusnya. Beberapa jam kemudian, ia dirawat di rumah sakit. Sementara koper itu dibuka di ruang laboratorium digital KPK. Di dalamnya, selain file rekaman, ada sebuah catatan tangan Arman yang ditulis dengan tinta hitam. Jika koper ini sampai ke Jakarta, artinya saya tidak sia-sia. Kebenaran mungkin terlambat, tapi tidak akan mati. Petugas KPK menatap satu sama lain. Di layar komputer, rekaman terakhir mulai berputar memperlihatkan sosok Bagas Raharjo berdiri di depan meja bundar, tersenyum tipis. Bersihkan semua sebelum pagi, katanya. Kalau mereka tahu, Medan hanya awalnya. Ruangan menjadi sunyi. Kebenaran kini telah keluar dari bayangan. Tapi Surya tahu, ini baru permulaan. Di luar sana, di antara gedung-gedung tinggi Jakarta,
Ada kekuatan yang jauh lebih besar dan mereka tidak akan tinggal diam. Yakarta, pukul 7 pagi. Langit mendung, udara lembab, dan lalu lintas mulai padat. Di sebuah ruangan bawah tanah gedung KPK, cahaya putih lampu neon memantul di permukaan meja logam. Di atasnya, sebuah koper kecil berwarna hitam tergeletak dengan label tulisan tangan. Untuk keadilan. Di sekeliling meja, 4 orang penyidik duduk diam, mengenakan sarung tangan lateks. Di pojok ruangan, Kombes Surya Pratama duduk di kursi roda. Bahunya masih diperban. Tatapannya tajam menatap layar besar di depan layar yang menampilkan rekaman dari koper milik Arman Wibowo. Bagas Raharjo, bersihkan semua sebelum pagi. Kalau mereka tahu, Medan hanya awalnya. Kalimat itu menggema lagi dan lagi. Setiap orang yang mendengarnya menunduk. Mereka tahu, kata-kata itu bukan ancaman kecil, tapi perintah dari kekuasaan tertinggi. Penyidik utama, Laras Pramesti, seorang wanita muda dari Divisi Digital Forensik KPK, menatap Surya. Pak, file ini sebagian rusak, tapi kami berhasil menyalin beberapa folder yang utuh. Ada laporan transfer ke rekening luar negeri, dan dokumen yang menunjukkan koneksi antara Bagas, Farhan, dan beberapa pejabat provinsi. Berapa banyak? Cukup untuk mengguncang setengah kementerian. Jawab Laras lirih. Surya menarik napas berat. Ia menatap layar komputer dengan mata penuh kelelahan. Kalau Arman masih hidup, dia pasti akan tersenyum melihat ini, katanya pelan. Laras menatapnya. Bapak mengenalnya, tidak terlalu dekat. Tapi aku tahu dia orang yang berjuang sendirian, melawan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan sekarang, aku meneruskan langkahnya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Sekitar pukul 10 pagi, alarm keamanan gedung KPK berbunyi singkat seperti gangguan sistem. 2 menit kemudian, salah satu komputer utama mati. File rekaman utama dari koper hilang dalam hitungan detik. Pak, sistem kita diretas. Teriak Laras panik. Surya langsung berdiri, menahan sakit di bahunya. Kunci ruangan ini sekarang. Putus semua koneksi internet. Tapi sudah terlambat. Layar menampilkan pesan singkat berwarna merah. Kalian tidak bisa menghentikan kami. Laras menatap Surya, wajahnya pucat. Pak, file yang hilang bukan cuma video, tapi juga nama-nama dalam daftar transfer. Surya mengepalkan tangan. Mereka sudah mulai bergerak. Sore itu, Surya bertemu dengan seorang pejabat muda dari divisi internal KPK, Damar Nugraha, di sebuah kafe kecil di daerah Menteng. Damar datang tanpa jas, hanya mengenakan kemeja putih yang digulung di siku. Wajahnya tampak lelah. Pak Surya, katanya pelan. Saya sudah dengar tentang peretasan itu, tapi saya curiga bukan serangan luar. Maksudmu? Damar menatap sekeliling, sebelum bicara lebih pelan. Ada tangan dari dalam. Beberapa pejabat di KPK sendiri sudah lama dikendalikan oleh Bagas Raharjo. Surya menatapnya lama. Kau yakin? Saya punya bukti percakapan internal, tapi saya butuh jaminan keamanan sebelum menyerahkannya. Surya mengangguk. Kau akan dapatkannya, tapi kau harus percaya padaku. Damar menatap mata Surya, ragu sesaat, lalu berkata pelan, aku percaya, tapi waktu kita tidak banyak. Bagas akan melakukan konferensi di Jakarta 3 hari lagi. Kalau dia sempat bersih-bersih data, semua ini akan hilang. Suasana di kafe itu tiba-tiba menjadi dingin. Di luar, hujan mulai turun deras. Dari kaca jendela, 2 orang pria berpakaian hitam terlihat berdiri di seberang jalan, tampak seperti pengawal tapi tanpa lencana. Surya tahu mereka bukan sekadar pengawal. Ia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Malamnya, Laras datang ke rumah sakit tempat Surya dirawat sementara. Ia membawa flash disk kecil berwarna biru. Pak, saya berhasil memulihkan sebagian data dari folder yang sempat rusak. Katanya tergesa. Apa isinya? Rekaman video lain. Tapi bukan rapat, melainkan pertemuan pribadi antara Farhan dan seseorang. Wajahnya belum jelas. Surya memutar file itu. Layar menampilkan ruangan gelap dengan cahaya lampu kecil di pojok. Farhan duduk menunduk, berbicara kepada seseorang yang tak terlihat di depan kamera. Saya sudah serahkan semua yang Bapak minta. Tapi kalau mereka tahu, suara berat memotong kalimatnya. Terlambat Farhan. Kau terlalu banyak tahu. Terdengar suara tembakan. Kamera jatuh, layar hitam, ruangan hening. Laras menutup mulutnya, terkejut. Surya menatap layar yang kini mati, lalu berkata pelan,
Farhan sudah mati, dan pembunuhnya ada di lingkaran Bagas. Keesokan harinya, berita mengejutkan muncul di media nasional. Pengusaha properti Farhan Mahesa ditemukan tewas di mobilnya di Tol Cikampek. Polisi menyebutnya bunuh diri, tapi Surya tahu kebenarannya jauh lebih gelap. Dalam diam, ia menatap langit Jakarta yang muram. Mereka menghapus satu persatu, gumamnya. Tapi selama bukti ini masih ada, mereka tidak akan menang. Damar menghubunginya malam itu lewat telepon rahasia. Pak, saya sudah salin seluruh data dari server KPK sebelum mereka hapus. Tapi saya tidak bisa simpan di sini. Saya butuh tempat aman. Surya menjawab tegas. Kirim ke saya malam ini. Kita kunci di lokasi cadangan. Arman sudah menyiapkan semuanya. Arman? Tanya Damar bingung. Ya, jawab Surya. Dia mungkin sudah tiada, tapi langkah-langkahnya sudah mempersiapkan semua kemungkinan. Di balik jendela rumah sakit, Surya melihat Jakarta yang tak pernah tidur. Lampu-lampu gedung berkelap-kelip seperti mata-mata yang terus mengawasi. Ia tahu, permainan ini baru setengah jalan. Dan kini, kebenaran sudah berada di ibu kota di jantung sistem yang selama ini menyembunyikan dosa terbesar negeri ini. Jakarta, 2 hari setelah kematian Farhan Mahesa. Pagi itu langit berwarna kelabu keperakan. Di halaman gedung KPK, para wartawan berkumpul menanyakan satu hal yang sama. Apakah kematian Farhan terkait kasus Koper Medan? Tak ada jawaban resmi. Semua mulut terkunci. Tapi di balik dinding tebal gedung itu, kebenaran sedang bergetar menanti waktu meledak. Di ruang isolasi digital, Laras Pramesti bekerja tanpa henti. Matanya merah karena kurang tidur. Di layar komputer, ribuan data masih terpecah, sebagian hasil pemulihan file dari koper hitam milik Arman Wibowo. Sementara itu, Kombes Surya Pratama duduk di ruang sebelah, ditemani Damar Nugraha. Meja di hadapan mereka dipenuhi dokumen dan foto-foto lama. Arman, Mira, Farhan, dan Aditya. 4 orang yang tahu semuanya, ujar Damar lirih. Dan 3 di antaranya sudah mati. Surya menatap foto Mira Rahmadani, wajah cantik, tapi menyimpan kesedihan dalam sorot matanya. Kalau ada yang bisa bantu kita sekarang, cuma dia, katanya. Dia masih hidup, tapi mungkin tidak lama. Sore itu, hujan turun deras di daerah Tembung, Medan. Di sebuah rumah kontrakan tua yang sepi, Mira Rahmadani duduk di tepi ranjang dengan mata kosong. Di tangannya, ada foto lama, dirinya bersama Arman dan Farhan. Tetes air mata jatuh ke permukaan foto itu. Ia sudah lama melarikan diri dari polisi, dari Farhan, dari Bagas. Tapi malam ini, ia tahu, pelariannya akan berakhir. Telepon di meja berdering. Ia mengangkat dengan tangan gemetar. Siapa ini? Suara di seberang pelan tapi tajam. Kau tidak bisa terus sembunyi, Mira. Bagas, suaranya bergetar. Kau sudah dapat semua yang kau mau. Kenapa masih kejar aku? Karena kau tahu terlalu banyak. Jawab suara itu tenang. Dan terlalu lama hidup. Sambungan terputus. Mira menutup mulutnya menahan tangis. Ia tahu waktu tinggal sedikit. Dengan sisa keberanian, ia membuka laci dan mengambil flash disk kecil berwarna merah, satu-satunya salinan rekaman asli dari rapat rahasia di Hotel Jakarta. File yang bahkan belum ditemukan polisi. Ia menatapnya lama, lalu membungkusnya dalam plastik kecil. Arman, aku akan menepati janjiku. Namun sebelum sempat melangkah keluar, suara langkah kaki terdengar di depan pintu. 3 ketukan pelan. Mira, buka. Aku dari kepolisian, kata suara pria dari luar. Mira menggenggam flash disk itu kuat-kuat. Kalau kau benar polisi, sebut nama siapa yang kirimmu. Tidak ada jawaban, hanya hening. Lalu pintu terbelah, dan semuanya gelap. Keesokan paginya, berita itu mengguncang Medan. Seorang wanita ditemukan tewas terbakar di rumah kontrakan daerah Tembung. Diduga bunuh diri, tapi Surya tahu, Mira tidak akan bunuh diri. Ia berdiri di depan layar TV rumah sakit, rahangnya mengeras. Mereka bergerak lebih cepat dari kita. Damar menunduk, wajahnya pucat. Pak, kalau mereka sudah berani bunuh di tempat terbuka, berarti mereka yakin data kita belum cukup kuat. Justru itu, jawab Surya. Kita harus temukan salinan terakhir sebelum semuanya dihapus. Beberapa jam kemudian, Laras berlari masuk ke ruang perawatan membawa amplop. Pak, ini hasil pemulihan terakhir dari koper Arman. Surya membuka amplop itu.
Di dalamnya ada satu foto yang sebelumnya hilang. Arman dan Mira duduk di sebuah ruangan kecil dengan laptop terbuka. Di sudut layar laptop terlihat folder bertuliskan, Rencana Final, BR. Biar Gumam Damar. Inisial Bagas Raharjo. Surya menatap Laras. Lokasi file ini di mana? Hotel Grand Medan, ruang arsip bawah tanah. Tapi filenya dienkripsi, hanya bisa dibuka dengan kode 3 angka. Surya menatap kosong ke jendela. Hujan mulai turun lagi di luar, menetes perlahan ke kaca. 3 angka. Arman selalu meninggalkan tanda. Coba cari hubungan dengan koper lain. Laras memeriksa catatan digital. Koper pertama, kode 0,7,1. Koper kedua, label file 17 Mei. Koper ketiga, folder 3 Juni. Semuanya tanggal. Surya tersenyum samar. 07-17. Tanggal pernikahan Arman dan Sari. Itu kuncinya. Sementara itu, di Jakarta, Bagas Raharjo sedang berdiri di ruang rapat kementerian. Dari balik kaca, kota tampak berkilau di bawah hujan. Ia menatap jauh, lalu berkata pada bawahannya, pastikan semua file terkait Medan dihapus dari server. Dan kalau ada satupun orang menyebut koper lagi di hadapanku, kirim mereka ke tempat Farhan. Salah satu stafnya menelan ludah. Baik, Pak. Namun begitu semua orang keluar, Bagas menatap foto lama di mejanya. Dirinya bersama Arman, 5 tahun lalu. Waktu itu mereka masih sahabat, bekerja di proyek kecil bidang ekonomi rakyat. Arman orang jujur, terlalu polos untuk tahu dunia ini tak pernah bersih. Bagas memejamkan mata, wajahnya dingin. Maafkan aku, Man, tapi dunia ini tidak dibuat untuk orang jujur seperti kau. Malamnya, di Medan, Surya, Damar, dan Laras tiba di Hotel Grand Medan. Tempat itu kini kosong dan berdebu, tapi masih menyimpan rahasia. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan lemari besi berkarat dengan kode yang sama seperti di catatan Arman. Surya memutar kuncinya pelan klik. Pintu terbuka, dan di dalamnya ada satu koper perak kecil bertuliskan, untuk yang berani membuka semuanya. Damar menatapnya, napasnya berat. Pak, ini pasti koper terakhir. Surya mengangguk, dan mungkin koper ini akan mengubah segalanya. Namun sebelum mereka sempat membawanya keluar, suara langkah kaki bergema dari atas tangga. Laras menoleh dengan mata lebar. Pak, ada orang datang. Surya menyalakan senter, mengarahkan cahaya ke tangga batu tua. Bayangan hitam tampak bergerak cepat. Siapa di sana? Seru Surya. Tak ada jawaban. Hanya suara peluru dor memantul di dinding. Mereka bersembunyi di balik pilar. Sementara koper perak di tengah ruangan masih terbuka setengah. Dalam kekacauan itu, Damar berteriak, Pak, bawa koper itu sekarang. Saya akan tahan mereka. Tidak, kita keluar sama-sama. Tidak ada waktu, Pak. Suara tembakan kedua menggema. Lampu padam. Hujan di luar makin deras. Ketika semuanya berakhir, hanya suara air yang menetes dari atap. Di tengah kegelapan, Surya menggenggam koper perak itu erat-erat sambil berlari keluar dari hotel yang sunyi. Tapi di belakangnya, Damar sudah tergeletak diam, senyum kecil masih tersisa di bibirnya. Koper terakhir kini berada di tangan Surya. Dan dunia di luar sana sedang menunggu kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Langit Medan dini hari itu diselimuti kabut tipis. Lampu-lampu jalan menyala redup. Di halaman belakang Hotel Grand Medan, derum mobil polisi terdengar berat. Di ruang bawah tanah yang gelap dan berdebu, 3 penyidik berdiri melingkar. Di tengah mereka, koper perak berukuran sedang terletak di atas meja baja dingin, memantulkan cahaya senter. Koper itu tampak berbeda dari yang lain. Lebih kokoh, dengan kunci kombinasi 3 digit berkarat sebagian. Di sisi kanan koper, tertempel stiker kecil bertuliskan tulisan tangan Arman Wibowo. Jangan buka tanpa alasan yang benar. Kombes Surya Pratama menatap koper itu lama. Tangannya gemetar halus saat memutar kunci kombinasi 0,7,1. Bunyi klik kecil terdengar. Udara di ruangan terasa menegang. Semua orang menahan napas. Tutupan logam itu terangkat perlahan. Di dalamnya, tidak ada uang. Tidak ada perhiasan, hanya 3 benda. Sebuah harddisk eksternal hitam, sebuah amplop besar berisi foto-foto, dan 1 surat kuning tua dengan tanda tangan Arman di pojok bawah. Surya mengambil harddisk itu dan menyerahkannya pada Laras. Simpan dulu, jangan sambungkan ke sistem manapun. Kita buka di Jakarta.
Ia kemudian membuka amplop kuning berisi foto-foto hitam putih lama. Arman bersama beberapa pria berjas. Di ruang rapat yang sama dengan rekaman sebelumnya. Namun yang membuat darah Surya membeku adalah foto terakhir. Di sana terlihat Arman bersalaman dengan Bagas Raharjo. Dan di belakang mereka berdiri seorang pria tua berkacamata dengan papan nama kecil di dada. Dr. Firdaus Rahmat, pejabat senior Kementerian Ekonomi. Nama itu muncul untuk pertama kalinya. Dan tiba-tiba, semuanya terasa masuk akal. 2 hari kemudian, di Jakarta, koper perak itu dibuka kembali di ruang forensik KPK. Tim digital memasang hard disk eksternal pada komputer isolasi khusus tanpa jaringan. Layar menampilkan ratusan folder, transaksi, laporan keuangan, dan rekaman rapat antara pejabat tinggi, pengusaha, dan aparat daerah. Salah satu file diberi nama Briefing, 29 Mei 2024.m4. Ketika diputar, layar menampilkan ruangan pertemuan mewah di Hotel Jakarta. Tampak jelas Bagas Raharjo duduk bersama 3 orang lain, salah satunya Firdaus Rahmat, dengan tanda pengenal bertuliskan Kementerian Ekonomi Republik Indonesia. Firdaus, dana proyek sudah masuk lewat jalur Sumatera. Gunakan nama Arman Wibowo untuk legalisasi transfer. Bagas, bagaimana kalau dia menolak, Pak? Firdaus, kalau menolak buat dia tidak punya pilihan. Suara mereka tenang, seperti sedang membicarakan bisnis biasa. Namun di ruangan forensik itu, setiap kata terasa seperti peluru. Laras menatap layar dengan mata merah. Pak, ini bukti keterlibatan kementerian. Surya mengangguk pelan. Arman dibunuh karena menolak jadi topeng mereka. Malamnya, Surya berjalan keluar dari gedung KPK. Udara Jakarta lembab dan berat. Di bawah cahaya lampu jalan, ia menatap langit abu-abu dan bergumam pelan, Arman, koper perakmu akhirnya bicara. Namun langkahnya berhenti saat ia mendengar suara pelan di belakang. 2 pria berjas hitam berdiri di seberang jalan. Wajah mereka dingin tanpa ekspresi. Salah satunya berbicara dengan nada sopan, tapi tajam. Pak Surya, pimpinan kami ingin bicara. Sekarang, pimpinan kalian siapa? Orang yang ingin kasus ini selesai dengan tenang. Surya tahu apa artinya. Ia menarik napas, lalu menjawab dingin. Kalau kau ingin kasus ini tenang, seharusnya Arman tidak mati. Sebelum pria itu sempat menjawab, suara tembakan memecah udara malam. Dor. Kaca mobil di belakang Surya pecah. Ia menunduk spontan, meraih pistol dari balik jas. Tembakan balasan menggema. 1 pria jatuh, yang lain kabur ke dalam mobil hitam tanpa plat. Sirene polisi terdengar dari jauh. Laras dan petugas pengawal berlari keluar. Wajah mereka pucat. Pak, Bapak tidak apa-apa. Tidak, jawab Surya pelan. Tapi mereka tahu kita sudah terlalu dekat. Keesokan paginya, berita itu memenuhi layar media nasional. Percobaan penembakan terhadap penyidik kasus Koper Medan. Publik gempar. Tekanan dari masyarakat meningkat. Namun di balik layar, Surya tahu permainan baru saja dimulai. Ia kembali ke ruangan isolasi digital. Lara sudah menunggu di sana. Pak, katanya pelan. Kami menemukan folder tambahan dalam hard disk, terkunci dengan kode terenkripsi. Tapi filenya bernama FR, Archive. FR gumam Surya Firdaus Rahmat. Aduh, Laras menatapnya dengan cemas. Kalau kita buka ini, kita mungkin menyentuh sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira. Surya menatap layar komputer, matanya tajam. Laras, sejak Anton menghilang di Medan, kita sudah tidak bisa mundur. Buka file itu. Ketika file dibuka, layar menampilkan ratusan dokumen tanda tangan digital, laporan rekening, dan surat perintah transfer antar negara, semuanya atas nama Firdaus Rahmat. Tapi yang paling mengejutkan adalah file terakhir. Video 01 Final MP4. Rekaman itu menampilkan Firdaus duduk di ruang kerja mewah, berbicara ke kamera. Jika sesuatu terjadi pada saya, semua data ini akan otomatis terkirim ke rekan bisnis di luar negeri. Kami tidak akan berhenti. Sistem ini tidak bisa dihapus. Mari. Surya menatap layar itu lama. Dia tahu segalanya, katanya lirih. Dan dia yakin dia tidak bisa disentuh. Namun ia salah. Karena malam itu juga, Firdaus Rahmat ditangkap dalam operasi mendadak oleh KPK dan Bareskrim. Seluruh negeri heboh. Media nasional menulis besar-besar. Jaringan Koper Medan bongkar mafia ekonomi nasional. Tapi bagi Surya, kemenangan itu terasa pahit. Terlalu banyak nyawa sudah hilang Arman,
Mira, Damar. Ia berdiri di balkon gedung KPK, menatap Jakarta yang sibuk, dan berkata pelan, koper perak sudah terbuka, tapi perang ini belum selesai. 3 hari setelah penangkapan Firdaus Rahmat, suasana Jakarta berubah drastis. Kamera televisi berbaris di depan gedung KPK dan Bareskrim. Wartawan, pengamat politik, hingga warga biasa menunggu dengan napas tertahan. Headline besar di seluruh media berbunyi, Koper Medan, kebenaran yang mengguncang negeri. Di layar TV, Firdaus digiring keluar dari ruang pemeriksaan dengan borgol di tangan. Wajahnya tetap tenang, bahkan sedikit tersenyum. Seorang wartawan menjerit dari belakang barikade, Pak Firdaus, benarkah Anda terlibat dalam jaringan pencucian uang nasional? Firdaus berhenti sejenak, menatap kamera, lalu berkata pelan namun jelas, kalian pikir kebenaran sudah kalian pegang. Kalian baru melihat kulitnya. Kalimat itu menggema di seluruh negeri. Sementara publik sibuk berdebat di televisi, Kombes Surya Pratama duduk diam di ruang kerjanya. Di meja depannya, koper perak yang kini kosong masih tergeletak. Ia menatap benda itu lama, seakan mendengarkan sesuatu dari dalamnya. Arman, gumamnya pelan. Kau benar. Setiap koper membawa darah dan kebenaran. Pintu ruangan diketuk. Laras Pramesti masuk, membawa amplop coklat tebal. Pak, hasil analisis digital dari hard disk sudah keluar, katanya sambil menyerahkan laporan. Surya membuka lembar pertama. Alisnya berkerut. Ini, apa? Laras menarik napas panjang. Ada satu file tersembunyi, Pak. Tidak termasuk dalam data finansial atau rapat rahasia. Kami baru temukan semalam. Filenya diberi nama, untuk Surya. MP Prama. Ruangan langsung sunyi. Surya menatap Laras. Wajahnya berubah serius. Putar. Layar menampilkan gambar buram. Suara hujan terdengar samar. Lalu muncul wajah Arman Wibowo. Dengan tatapan lelah tapi tegas. Kalau video ini sampai padamu, berarti koper perak sudah terbuka. Suaranya serak tapi jelas. Aku tahu semua ini tidak akan berhenti di Medan. Mereka akan terus menutupinya dengan uang, jabatan, dan ketakutan. Tapi aku percaya masih ada orang yang tidak bisa dibeli, dan itu kau, Surya. Surya terdiam. Matanya bergetar. Arman melanjutkan. Aku tahu kita tidak pernah dekat, tapi aku tahu kau dulu penyidik muda yang bersih. Aku sengaja simpan salinan semua ini dengan namamu sebagai kode keamanan, karena aku percaya satu hari nanti hanya orang sepertimu yang akan cukup berani membukanya. Ia berhenti sejenak, menarik napas berat. Aku tidak minta balas dendam, Surya. Aku hanya minta satu hal, lindungi orang-orang yang tersisa. Istriku, Sari, dan semua keluarga korban yang tak punya suara. Arman menatap kamera terakhir kalinya. Kalau aku mati, jangan biarkan namaku hilang dalam arsip, karena kebenaran, sekecil apapun, akan selalu mencari jalannya sendiri. Layar padam. Hening. Laras menunduk, menahan air mata. Surya duduk diam, jari-jarinya bergetar di atas meja. Dia tahu semuanya sejak awal, bisiknya. Bahkan siapa yang akan membuka koper itu. Sore harinya, Surya mengunjungi pemakaman umum Medan, tempat Arman dimakamkan. Langit mendung, angin lembab, dan suara azan maghrib terdengar dari kejauhan. Ia menaruh bunga putih di atas pusara sederhana bertuliskan, Arman Wibowo, pejuang kebenaran. Saya sudah buka semuanya, men, katanya pelan. Tapi entah kenapa, rasanya ini belum selesai. Seolah masih ada sesuatu yang belum kau ceritakan. Saat ia beranjak pergi, teleponnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Surya menatap layar beberapa detik sebelum menjawab. Halo? Suara di seberang serak dan pelan. Pak Surya, jangan percaya siapapun di atas Firdaus. Mereka belum semua tertangkap. Siapa ini? Tanya Surya cepat. Suara itu berhenti sebentar, lalu menjawab lirih. Nama saya, Sari Wulandari. Jantung Surya berdegup kencang. Sari, istri Arman? Ya, saya baru kembali dari rumah lama kami. Dan saya menemukan sesuatu yang Arman sembunyikan sebelum ia hilang. Amisan, apa itu? Sari terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Satu koper lagi, Pak. Telepon terputus. Surya berdiri kaku di tengah pemakaman, genggaman tangannya mengeras. Angin malam bertiup dingin, membuat bunga-bunga di pusara Arman bergoyang pelan. Dalam hati, ia tahu pertarungan belum selesai.
Setiap kali kebenaran terbuka, bayangan baru selalu muncul. Dan mungkin, koper terakhir itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari bab berikutnya. Malam di Medan terasa berat. Langit gelap pekat tanpa bintang. Angin lembab meniup daun-daun tua di halaman ruko lama milik Arman Wibowo, tempat di mana semuanya dimulai. Di depan bangunan yang setengah retak itu, Kombes Surya Pratama berdiri diam bersama dua petugas muda. Ia baru saja menerima pesan dari Sari Wulandari, istri mendiang Arman. Pesan singkat yang menggetarkan hati. Saya menemukan koper lain. Di tempat Arman dulu, menyimpan alat kerja lamanya. Surya menatap bangunan tua itu lama. Tempat ini seperti menatap balik padaku. Gumamnya pelan. Ia melangkah masuk. Bau lembab, debu, dan kenangan memenuhi udara. Di sudut ruangan belakang, di bawah lantai kayu yang sudah lapuk, terlihat ujung logam berkarat. Dengan hati-hati, Surya berjongkok dan mengangkat papan itu. Tampak sebuah koper kecil berwarna putih gading, lebih kecil dari koper perak sebelumnya. Di atasnya tertulis tulisan tangan yang samar, nyaris pudar. Untuk Rudi. Surya terpaku. Hatinya bergetar. Rudi. Itu nama kecilnya sebelum ia mengganti nama resminya menjadi Surya Pratama saat masuk akademi kepolisian. Arman tahu nama lamanya. Sari berdiri di belakangnya. Air mata mengalir di pipinya. Dia menulis itu malam sebelum menghilang. Katanya pelan. Aku takut membukanya dulu. Tapi sekarang, aku tahu waktunya sudah tiba. Surya membuka koper itu perlahan. Tidak ada dokumen, tidak ada uang, tidak ada foto. Hanya satu benda, kalung emas kecil dengan inisial A, W, dan selembar kertas tipis berlipat 3 kali. Ia membuka lipatan itu. Tulisan tangan Arman masih sama rapi tapi gemetar. Rudi, aku tahu kau akan menemukan ini. Jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada. Aku tidak meninggalkan harta, hanya cerita panjang tentang kebenaran. Tapi ada satu rahasia yang belum kukatakan kepada siapapun. Surya menelan ludah, matanya menyipit ke arah baris berikutnya. Semua koper yang kau temukan bukan hanya bukti kasus. Itu juga perjalanan hidupku. Koper hitam, saat aku kehilangan kejujuran dalam bisnis. Koper abu-abu, saat aku mencoba menebus kesalahan. Koper merah, saat aku siap mati demi membuka segalanya. Dan koper putih ini adalah maafku. Aku menyimpan kalung ini untuk anakku yang tidak pernah sempat lahir. Aku ingin dia tahu bahwa ayahnya tidak pergi karena menyerah, tapi karena berjuang, agar dunia sedikit lebih bersih. Air mata jatuh di pipi Sari. Ia menutup mulutnya menahan isak. Surya memegang surat itu erat. Dada sesak oleh emosi yang tak bisa ia tahan. Di balik segala intrik, darah, dan kekuasaan, ternyata inti dari semua ini hanyalah seorang ayah yang ingin melindungi keluarganya. Ia menatap Sari. Sari, aku janji, namanya tidak akan pernah hilang dari dunia ini. Beberapa jam kemudian, Surya mengantar Sari ke rumah perlindungan KPK di Jakarta. Langit pagi mulai memerah di ufuk timur. Di dalam mobil, Sari memegang kalung emas itu sambil berbisik pelan. Dia selalu bilang, kebenaran itu berat, tapi harus tetap dibawa. Mungkin koper-koper itu berat bukan karena isinya, tapi karena beban hatinya. Surya menoleh, menatap wajah Sari yang lelah tapi tegar. Dia beruntung punya seseorang yang masih mencintainya, meski dunia melupakannya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Begitu mereka tiba di Jakarta, Surya menerima panggilan dari Laras Pramesti. Pak, ada masalah besar. Suaranya tegang. Server KPK diserang lagi. File FR. Archive semua bukti utama hilang total. Surya menggenggam setir kuat-kuat. Tidak mungkin. Sudah kita kunci offline. Entah bagaimana mereka melacaknya. Tapi kami temukan satu pesan aneh di layar sistem. Apa pesannya? Laras terdiam sejenak, lalu membacakan perlahan. Koper terakhir sudah dibuka. Tapi permainan belum selesai. Surya menatap kaca depan, wajahnya kaku. Jalanan Jakarta di depannya tampak panjang dan gelap, seperti lorong tanpa ujung. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar lagi, kekuatan yang tak terlihat, yang bahkan penangkapan Firdaus tidak bisa sentuh. Malam harinya, ia kembali ke kantor sendirian. Lampu di ruangannya redup. Di meja, koper putih itu masih terbuka, dengan surat Arman di dalamnya. Surya menatap kalung emas itu lama. Ia menutup mata, mengingat suara Arman dalam video terakhir.
Kebenaran tidak mati, Surya. Ia hanya menunggu orang yang berani membukanya. Ender. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Surya tersenyum. Bukan karena kemenangan, tapi karena keyakinan bahwa perjuangan Arman belum sia-sia. Ia berdiri, mematikan lampu, dan melangkah keluar dari ruangan. Di langit malam Jakarta, hujan mulai turun pelan-pelan. Di kejauhan, kilatan petir menyambar, memantulkan cahaya di jendela koper putih yang masih terbuka. Seolah dunia berbisik, koper terakhir sudah terbuka, tapi kebenaran masih berjalan. Intam, 6 bulan telah berlalu sejak penangkapan Firdaus Rahmat. Kasus Koper Medan kini menjadi bagian dari sejarah hukum terbesar di Indonesia. Media nasional menyebutnya kasus yang membuka mata bangsa. Ratusan penyelidikan baru dibuka di berbagai kota, puluhan pejabat ditangkap, dan sistem lama yang korup mulai diguncang dari akar. Namun bagi Kombes Surya Pratama, kemenangan itu terasa sepi. Ia kini bekerja di Jakarta sebagai bagian dari tim khusus anti korupsi lintas daerah. Tubuhnya pulih, tapi jiwanya masih menyimpan bayang-bayang medan suara hujan di malam ruko tua, wajah Arman di layar terakhir, dan kalimat yang tak pernah hilang dari kepalanya. Kebenaran tidak mati, Surya. Ia hanya menunggu orang yang berani membukanya. Setiap pagi, sebelum berangkat ke kantor, Surya selalu menyentuh kalung emas dengan inisial A di U yang tergantung di sakunya. Itu bukan sekadar benda, tapi pengingat bahwa di balik setiap kasus besar, selalu ada satu jiwa kecil yang berani berkata, tidak. Di Medan, kehidupan perlahan kembali berjalan. Ruko-ruko di Jalan Gajah Mada sudah dibuka kembali. Tapi di antara keramaian, satu bangunan masih berdiri dalam kesunyian ruko lama milik Arman Wibowo. Dindingnya kini penuh mural. Gambar koper dengan tulisan sederhana, kebenaran mungkin tertunda, tapi tidak pernah mati. Warga yang lewat sering berhenti sebentar, menatap mural itu dalam diam. Beberapa menunduk, beberapa tersenyum kecil, seakan mengenang seseorang yang tidak pernah mereka kenal, tapi mereka hormati. Di depan ruko itu, Sari Wulandari duduk di kursi kayu, menatap langit senja. Ia kini hidup tenang, mengajar anak-anak membaca dan menulis di musola kecil dekat pasar. Setiap kali ada yang bertanya tentang suaminya, ia hanya tersenyum dan berkata, dia bukan orang besar, tapi hatinya lebih kuat dari kekuasaan manapun. End of. Dan di malam hari, saat semua anak sudah pulang, ia sering membuka koper putih yang kini kosong. Hanya ada kalung emas di dalamnya. Sari akan menggenggamnya erat, memejamkan mata, dan berbisik, kau sudah pulang, Man. Dunia akhirnya tahu siapa kau sebenarnya. Di Jakarta, Surya berdiri di balkon lantai 17 gedung KPK, memandang ke arah langit abu-abu yang perlahan berubah jingga. Suara kota bergema di kejauhan, klakson, sirene, langkah-langkah tergesa, namun di hatinya hanya ada ketenangan. Laras Pramesti datang membawa laporan baru. Pak, semua data dari Koper Medan kini sudah diamankan di pusat. Pemerintah bahkan berencana membuat unit baru untuk melindungi pelapor dan saksi. Surya mengangguk pelan. Bagus, setidaknya perjuangan mereka tidak sia-sia. Laras menatapnya ragu. Bapak akan tetap lanjut memimpin tim ini? Surya tersenyum samar. Ya, selama masih ada yang berani berbohong, berarti aku masih punya pekerjaan. Mereka berdua tertawa kecil, tapi tawa itu cepat memudar. Karena di layar ponsel Laras, muncul satu pesan baru dari nomor tidak dikenal. Hanya satu kalimat, ada koper lain di Batam. Hati-hati, mereka belum selesai. Surya menatap layar itu lama, lalu tersenyum tipis. Sepertinya Arman benar, kebenaran memang tidak pernah mati. Ia berjalan ke arah jendela besar, menatap langit Jakarta yang kini berwarna oranye keemasan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma hujan yang baru reda. Surya membuka sakunya, menggenggam kalung emas itu, dan berbisik pelan, istirahatlah dengan tenang, Arman. Perjuanganmu kini jadi cahaya bagi banyak orang. Malam turun perlahan di Jakarta. Lampu-lampu jalan menyala, memantulkan cahaya di genangan air hujan. Suara azan Isya terdengar jauh di kejauhan. Lembut, mengalun menembus langit kota. Di layar televisi nasional, tayangan dokumenter berjudul Koper Medan, Jejak Darah di Balik Kekuasaan, mulai mengudara. Narator membacakan kata-kata terakhir Arman Wibowo dari video lamanya. Kalau video ini sampai ke kalian, jangan diam. Karena diam adalah cara mereka tetap hidup. Endah. Penonton di seluruh negeri terdiam.
Beberapa meneteskan air mata. Sebagian lain menatap layar dengan wajah tegang. Karena di lubuk hati, mereka tahu ada banyak Arman lain di luar sana, yang mungkin hari ini sedang berjuang sendirian. Beberapa minggu kemudian, di halaman Polda Sumut, diadakan upacara kecil tanpa liputan media. Kombes Surya Pratama berdiri sendirian di depan tiang bendera, mengenakan seragam lengkap. Di sakunya tergantung kalung emas AW, dan di tangannya seikat bunga melati putih. Ia meletakkan bunga itu di tugu peringatan kecil bertuliskan, "Untuk mereka yang berani melawan kebohongan dengan kebenaran." Ia berdiri tegak, memberi hormat, dan berbisik lirih, "Koper-koper itu sudah kami buka, Arman, dan pintu kebenaran tak akan pernah tertutup lagi." Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang segar. Surya tersenyum, menatap langit biru muda yang bersih dari awan. Dan di sana, di antara cahaya matahari yang lembut, ia merasa seperti melihat siluet seseorang berdiri tersenyum padanya. Arman, diam, tapi damai. Kamera menyorot langit yang perlahan berubah terang, dan suara narator menutup kisah itu dengan tenang. Kebenaran mungkin tertunda, tapi ia tidak pernah mati. Karena selama masih ada hati yang jujur dan tangan yang berani, cahaya akan selalu menemukan jalannya.